Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Putri Widyasari dari kelas SI 4201 dengan NIM 12021844203. Di sini saya akan mempresentasikan modul 9 yang berjudul Modeling Object State menggunakan State Machine Diagram. Objektif. Setelah menyelesaikan modul ini, Anda harus dapat yang pertama ada status objek model, yang kedua jelaskan elemen-elemen penting dari diagram mesin UML state. Di sini ada peta prosesnya, ada stakeholder mental model, kemudian juga ada artifact include domain class model, use case from scenarios. Kemudian ada memperkenalkan status objek. Status adalah metode atau kondisi sedang. Itu dari Webster. Ada dua cara berpikir tentang status objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek. Dan yang kedua ada keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Model ini mempertimbangkan definisi kedua. Kemudian ada mengidentifikasi elemen-elemen diagram mesin. Jadi start node-nya itu mulai dari pendinginan, kemudian ada transisi ke diam, terus juga ada turn on unit, terus di sana ada habis pendinginan, ada pemanasan, dan kemudian balik lagi ke diam, kemudian ada turn off unit, transition trigger, terus yang terakhir ada final state. Terus ada transisi status mewakili perubahan status saat runtime. Itu sama kayak tadi gambarnya. Terus kemudian ada struktur internal node state. Ada state sama cooling. Di state ada event, guard atau action. Terus di cooling ada entry atau turn on AC atau exit atau juga turn off AC. Entry merupakan peristiwa menentukan tindakan saat masuk state. Kalau exit peristiwa menentukan tindakan saat keluar state. Sedangkan do peristiwa menentukan tindakan yang sedang berlanjut. Anda juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Terus ada diagram mesin FHC state lengkap. Terus membuat diagram mesin state untuk objek kompleks. Yang pertama, gambarkan kondisi awal dan akhir untuk objek. Terus yang kedua, gambarkan status intel objek. Yang ketiga, tentukan urutan parsial dari kondisi stabil selama masa pakai objek. Yang keempat, tentukan yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisi jika ada. Dan yang terakhir ada tentukan tindakan dalam suatu negara jika ada. Terus langkah pertama mulai dengan kondisi awal dan akhir. Jadi titik biru ini yang biasa, yang ini awal dan yang ini akhir. Nah, tentukan status objek stabil. Pertama ada, ini kan pendinginan. Nah, ada diam juga sama ada pemanasan. Terus langkah 3 menentukan pesanan sebagian keadaan. Yang keempat, tentukan transisi, event atau aksi. Nah, ini ada aksi-aksinya. Terus tentukan tindakan dalam suatu keadaan. Tindakannya. Beda, ini tindakannya. Terus after trigger event. Di event yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan after trigger event untuk memancarkan transisi setelah 10 menit. Event ini sering juga untuk timeout. Terus transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Sedangkan kalau persimpangan dalam UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram. Nah, ini contoh persimpangan. Ini yang susunan tanpa menggunakan persimpangan. Kalau ini susunan ekivalennya menggunakan persimpangan. Jadi ada sedikit beda.
Terus pilihan, dalam pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi, penjaga, dan tindakan. Ini contoh pilihan menggunakan persimpangan. Ini susunan ekuivalen menggunakan pilihan. Ini persimpangan, ini contoh pilihan. Terus kesimpulan dari modul ini, yang pertama ada suatu objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Kemudian yang kedua, diagram mesin negara menyediakan mekanisme untuk memodelkan status dan transisi dari suatu objek. Mungkin sekian penjelasan saya tentang modul ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.